Sejak benih pertama Seci sampai di Indonesia pada tahun 1993, kini Seci telah membentangkan misi kemanusiaan hingga ke berbagai wilayah. Hingga saat ini, Seci Indonesia telah memiliki 18 kantor di Indonesia untuk membentangkan cinta kasih di masyarakat. Di wilayah Batam, berdiri Aula Cingse kedua di Indonesia setelah Jakarta. Dari Aula Cingse ini menumbuhkan benih cinta kasih lainnya di kota Batam. Misi kesehatan menjadi salah satu misi yang gencar dilakukan oleh relawan Seci Batam. Dalam pelaksanaan bakti sosial kesehatan, Seci Batam menjangkau pasien-pasien di wilayah sekitarnya seperti Pulau Dabo Singkep, Tanjung Batu, Moro, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Tanjung Uban, dan Selat Panjang yang masih minim pelayanan kesehatan. Tiga tahun kita bisa membangun Aula Cingse. Ini adalah satu kekompakan awalnya dari yayasan relawan itu sendiri. Kalau tanpa kekompakan, kita tidak punya satu kekuatan. Menurut saya seperti itu. Makanya kita mengharapkan makin lama makin besar, relawan makin banyak. Tercatat hingga tahun 2023 telah berdiri kantor penghubung Seci di Tanjung Balai Karimun, Selat Panjang, dan Tanjung Pinang. Di Bandung, Jawa Barat, bangunan Aula Cingse juga berdiri kokoh dan menjadi semangat insan Seci dalam menghimpun cinta kasih di bumi Priangan. Lewat misi amal, relawan Seci Bandung telah berhasil membangun 7 jembatan cinta kasih yang menghubungkan 2 desa di beberapa wilayah di Jawa Barat. Selain itu, bantuan di misi kesehatan, pendidikan, dan budaya humanis juga diberikan untuk meringankan beban masyarakat. Terjun langsung memberikan bantuan tanggap darurat menjadi kegiatan insan Seci Medan di masa awal terbentuknya Seci di kota ini. Kala itu, Seci memberikan bantuan kepada warga korban terdampak banjir bandang di Bukit Lawang, Bohorok, Sumatera Utara. Sejak saat itu, relawan Seci Medan terus berupaya untuk hadir di setiap tanggap darurat bencana dengan membawa bantuan pengobatan hingga logistik. Pada awalnya Seci di Medan itu semua dengan keterbatasan. Jadi cuma dengan pikiran dan hati yang tulus kita jalankan. Master mengatakan setiap bencana yang paling utama adalah kita menenteramkan tubuh mereka, lalu kita menenteramkan hati mereka. Karena dalam waktu hitungan menit, hitungan detik, bencana itu terjadi, mereka para korban itu kehilangan keluarganya, kehilangan sanak famili. Itu bagi mereka adalah pukulan yang sangat berat. Jadi mereka harus bangkit. Kita harus membangkitkan mereka, semangat mereka untuk bisa menengadahkan kepalanya untuk menghadapi masa depan. Relawan Seci Medan juga menaruh perhatian pada misi pelestarian lingkungan. Hingga kini, Seci Medan memiliki 5 depo pelestarian lingkungan dan 56 titik pemilahan sampah daur ulang sebagai upaya untuk menciptakan dunia yang asri dan terbebas dari bencana. Ujung timur Indonesia
Indonesia, fasilitas kesehatan yang minim menjadi permasalahan yang masih dihadapi masyarakat. Sejak melangkahkan kaki di bumi Papua, misi kesehatan menjadi fokus utama relawan Seci untuk memberikan pelayanan cinta kasih bagi masyarakat di kota ini. Selama ini kita memang banyak melakukan hanya di daerah Kabupaten Biak ya, untuk Basos dan juga Basos untuk Katara yang kita sudah lakukan di Jayapura, Manokwari, Sorong. Untuk daerah terpencil ini belum kita masuki, tetapi memang juga tidak gampang ya, artinya untuk masuk ke daerah tersebut. Antara lain mungkin ya juga tentunya keamanan. Master selalu membicarakan bahwa ya kita juga harus menjaga relawan kita supaya mereka aman dan sehat. Diperlukan ketulusan hati dan ketekunan untuk membantu masyarakat kita yang ada di desa-desa terpencil tersebut. Peristiwa bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi September 2018 silam di kota Palu menjadi catatan sejarah lahirnya benih cinta kasih di kota ini. Sejak masa tanggap darurat bencana, pendampingan dilakukan oleh relawan Seci baik dari Jakarta maupun Makassar. Suka apapun makan atau bagaimana? Kalau adik yang ini? Suka sih. Hah? Suka. Apa makan ya? Iya. Usahain kan ada BPJS, bawa ke dokter. Ini pernah bawa cek ke dokter belum? Nggak mau keluar setengah mati. Kita begitu kan, kalau bunganya tetap bukan. Udah saja salah terus akan. Yang pertama kali kita melihat kondisi mereka, memang mereka semuanya banyak sekali terpukul. Itu sangat-sangat terpukul. Saya merasakan seandainya saya adalah mereka, saya pasti juga akan terpukul. Tapi saya melihat kembali bahwa mereka harus menjalani, yang masih hidup, mereka tetap harus menjalani hidup ini ya. Makanya bagaimana kita untuk benar-benar sesama kita relawan bersama untuk menghibur mereka, menenangkan batin mereka, agar mereka bisa terlepas dari hal-hal yang selama ini mereka merasa ada satu ketakutan, kerisauan, merasa tertekan. Itu yang kita usahakan supaya mereka benar-benar pelan-pelan bisa melepas. Mereka bisa terima, nanti mereka juga gunakan lagi cinta kasih kepada sesama yang lain. Jadi itu namanya estafet cinta kasih. Jadi semua itu harus dari ketulusan hati kita. Seperti kata Master, semua itu saudara kita. Kita tinggal di bumi yang sama. Sebanyak 2.000 hunian tetap dibangun di perumahan cinta kasih Seci di Tadulako dan Pombewe. Upaya Seci untuk menenteramkan raga, menenteramkan jiwa, dan memulihkan kehidupan ini diharapkan dapat membuka harapan baru bagi warga terdampak. Dari cinta kasih inilah, warga dapat estafet menyebarkan cinta kasih kepada warga lainnya. Harapannya ya, untuk relawan itu semua sangat kangen, untuk warga juga semoga apa yang mereka dapat ini adalah bisa dipelihara kebersihan dan ketertiban, keamanan semua. Harapan saya tentunya ini saat rumah cinta kasih ini dibangun dengan banyak kontribusi dari semua pihak ya. Harapan saya itu warga bisa menjaga rumah ini dengan sebaik mungkin. Merasa sangat syukur ya, makanya kita akan selalu menggenggam setiap kesempatan kita ingin menjalin jodoh yang baik dengan semua dari saudara kita yang Palu yang mereka sekarang tinggal di Huntara, agar mereka bisa tinggal di Huntara.
Mei 2006, pertama kalinya Yayasan Buddha Seci menebarkan kasih di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Seci mengawali jejak cinta kasih di kota ini dengan memberikan beras cinta kasih bagi 10.000 keluarga yang membutuhkan untuk mengurangi beban masyarakat kurang mampu di kota ini. Seci ada di Singkawang itu berkat putra-putri yang sudah sukses di Jakarta dan mereka sudah lebih dulu bergabung di Yayasan Buddha Seci. Nah, dengan beriringnya waktu kan pas ada pembagian beras, jadi beras itu dikirim ke Singkawang. Waktu itu belum ada relawan jadi relawan Seci gitu. Nah, dengan seiringnya waktu, awalnya pembagian beras udah selesai, mulai menggalang hati relawan di Singkawang. Adalah dari Sisiung Tetiono yang diajak untuk bergabung menjadi relawan Seci. Nah, dari situlah Seci sudah mulai ada di Singkawang. Berbagai kegiatan kemanusiaan Seci secara berkala juga mulai diterapkan di kota ini. Dari bantuan bakti sosial kesehatan, penyaluran paket cinta kasih, hingga bantuan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Dan pada 31 Oktober 2010, kantor penghubung Seci Singkawang resmi berdiri. Untuk perkembangannya di Singkawang, kita bersyukur ya di Singkawang sudah ada relawannya, sudah ada timanya. Jadi kalau untuk kegiatan cukup rutin juga di Singkawang. Ya, kita sering bikin acara kegiatan baksos, kunjungan kasih, kunjungan ke panti-panti gitu. Sama kasus-kasus yang kita tangani di Singkawang cukup banyak. Di Singkawang, Seci berupaya mengangkat perekonomian serta martabat masyarakat setempat melalui program pertanian amal. Desa Caong, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak ini adalah salah satu desa yang menjalin jodoh dengan Seci. Kalau kita flashback ke beberapa waktu yang lalu ya, memang kondisi pertanian para petani kita di Desa Binaan ini memang dari segi produktivitas memang masih rendah. Kemudian dari segi pengelolaan lahan, kemudian dan tingkat pengetahuan dari rekan-rekan petani di sini juga masih minim. Atas dasar itulah kita hadir di sini bagaimana caranya untuk mengubah ya pola pikir, cara bertani dari rekan-rekan petani di sini untuk bisa meningkatkan produktivitas, tapi tentunya dengan memperhatikan dampak-dampak lingkungan, kemudian kita pikirkan juga keseimbangan ekologi dan seterusnya, sehingga para petani kita di sini itu bisa bertani secara berkelanjutan. Dengan memuaskannya hasil panen, jelas bisa untuk kita memanfaatkan, mendukung keluarga kita, membiayai anak sekolah, membangun rumah, bahkan juga membeli alat-alat pertanian untuk mengolah gabah menjadi beras. Supaya misalkan tanah kita nantinya makin subur terus, maka kalau sudah panen, yang namanya jerami padi yang sudah dirontok ini pakai mesin power thresher itu tidak boleh lagi dibakar. Tapi ya, ini dibusukkan dengan cara yang cukup mudah nanti, cukup mudah, murah, tetapi dampaknya, hasilnya cukup baik untuk tanaman padi kita nanti waktu berikutnya menanam. Pupuk subsidi maupun pupuk non subsidi susah didapatkan, dan kalaupun ada harganya relatif mahal. Jadi atas dasar itulah kita membuat yang namanya pupuk organik hayati yang kita bisa buat untuk mensubstitusi ya. Tapi kita tidak bisa berharap sampai 100% karena ini menyangkut produktivitas, tapi target kita adalah bagaimana bisa mensubstitusi atau mengganti minimal 50% pupuk kimia itu dengan pupuk organik maupun pupuk hayati yang kita kembangkan saat ini.
Jadi pada siang hari ini kita akan memperbanyak yang namanya mikroba atau pupuk hayati yang kita buat sendiri. Dan ternyata memang sangat menarik ya, setelah kita banyak diskusi, banyak mencoba dan seterusnya, ternyata di alam itu sangat kaya. Ada mikroba yang bisa menyediakan nitrogen, ada mikroba yang bisa melepaskan fosfor, ada mikroba yang bisa melepaskan kalium dan seterusnya. Artinya kita membuat pabrik-pabrik mini di tanah ya, sehingga nantinya bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia secara tidak rasional lah. Yang paling menarik itu adalah ajaran master tentang bersumbangsi, cinta kasih. Karena memang bagi kami masyarakat Dayak pun sejak nenek moyang kami memang diajarkan juga sikap bersumbangsi, sikap saling membantu. Dengan adanya kehadiran teman-teman dari relawan Sici ke tempat kita, itu membawa kembali angin segar untuk masyarakat, kembali kepada kebersamaan, kembali kepada saling membantu atau bersumbangsi. Yang lebih terasa itu ya di dunia pertanian. Itu yang lebih terasa. Mereka menghadirkan para ahli dari petani amal untuk membantu kami di Pakan ini, mendampingi bagaimana menjadi petani yang berhasil. Dalam kami umat Katolik kan banyak tokoh-tokoh para santu dan santa, seperti misalnya Santa Teresa. Itu seorang santa yang berkarya di Kalkuta, yang membantu orang-orang miskin di sana. Jadi master itu kurang lebih figurnya seperti itu. Karena sifat-sifat kebaikannya nampak nyata. Bukan hanya kata-kata atau saran, tapi bisa kita terapkan, kita lakukan. Ketika kita mau memasak nasi, nah itu satu genggam dari tempat yang wadah yang kita untuk anak nasi itu disimpan ke tempayan kecil. Tempayan kecil itu untuk membantu keluarga kita atau saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan kita. Kalau kita lihat di daerah di situ kan memang lokasinya cukup jauh dan untuk berjangkau juga lumayan waktunya, jalannya yang nggak bagus. Tapi relawan kita tetap semangat ya, kita kalau ke namanya kita baksos atau pelayanan kesehatan di daerah situ semuanya semangat, sangat antusias. Kita selalu merasa di sana butuh kita gitu loh. Jadi terutama untuk kesehatan. Fasilitas kesehatan umum kan ada di tingkat kecamatan itu, puskesmas kecamatan itu. Nah di desa itu ada pustu, tapi juga tidak ada petugas kesehatan, tapi tidak selalu ada dokternya gitu. Ada bidan desa juga, Polindes kan. Nah, lalu di desa itu kan ada dusun, ya letaknya pun agak jauh juga kan. Nah untuk petugas kesehatan menjangkau dusun itu juga tidak mudah gitu. Dan mereka harus digilir dan mungkin ya sebulan sekali mungkin kadang-kadang ada hambatan jalan gitu, cuaca itu mereka sulit untuk sesuai jadwal untuk turun ke dusun-dusun.
mereka yang pastikan. Yang pan. Kalau bantuan, kamai ada pun yang hai kabar kan. Banyak Kuat, masih kuat. Kuat. Kalau bangun bisa. Bisa. Balik. Dan kita bersyukur sekarang. Walaupun tadi saya bilang sedikit-sedikit, tapi jumlah kita sekarang sudah 19. Ya, ada lengkap, ada dokter gigi, ya, ada apoteker, ya. Nah, jadi kalau setiap kita bakso, tim kita sudah lengkap sekarang. Apa yang Master lakukan di awal-awal itu, ya. Dan kita bisa mengikutinya, meneladaninya, ada perasaan bahagia, gitu ya. Ada rasa bangga, gitu. Dan saya bisa merasakan beratnya usaha relawan Cici yang lain, ya. Relawan Tima di mana-mana, ya. Di Medan yang lebih sulit lagi, ya. Daerah kumuh yang miskin, daerah yang jauh, terpencil, bahkan terisolasi. Di Cici saya juga memahami kata-kata Master, ya. Menjadi banyak mata untuk melihat penderitaan, menjadi banyak tangan untuk menolong, ya. Seperti hari ini, ya, semua terlibat, ya. Mereka yang mengurus perlengkapan, logistik, ya, transportasi, ya, konsumsi, ya. Nah, ya, semua terlibat, dan saya merasa bahagia, ya, bisa menjadi bagian dari mata dan tangan itu. 30 tahun menorehkan cinta kasih di tanah air, kini Seci telah membentangkan misi kemanusiaan hingga ke berbagai wilayah untuk menyebarkan cinta kasih di masyarakat.